Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa ketika mau berangkat mendakwahi Fir'aun. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, ya Allah, mudahkanlah persoalanku, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, hilangkanlah lipatan lidahku. Artinya lidahnya supaya lancar berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Jadi Nabi Musa mau ketemu Fir'aun, baca itu. Kalau ibu-ibu kemudian mau ketemu bapak, membaca itu berarti bapak dianggap Fir'aun. Kalau hari ini saya membaca itu bukan berarti menjenengan Fir'aun, tapi doa itu baku dari Quran. Salah paham itu kan terjadi karena yafqahu qawli, mereka memahami dan tidak memahami perkataanku, lalu terjadi salah paham. Biasanya nek tuwa kuwi krungu karo ngomong padha radonge sebab ora cetha, lalu terjadi apa? Salah paham. Sehingga Rasulullah dawuhke nek berkata-kata itu hendaklah sampai diulang kalau perlu 3 kali supaya cetha. Dan kalau kita bicara adalah qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Qaulan bayyina, bayyina itu jelas, perkataan yang jelas. Lalu untuk mengingatkan kita, ternyata ada Quran yang mendahului supaya kita ini syukur dengan kerja, yaitu di surat As-Saba ayat 13. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini, mengingatkan diri saya dan kita semua. Ngendikane Allah begini, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ini akhir ayatnya. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Diperintah bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Ini soal bersyukur. Kita kenal sekali istilah syukur, itu malah sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu syakuro, sebagai bersyukur. Allah dahului keluarga Daud itu bekerja sebagai apa? Perwujudan dari syukur. Ternyata syukur itu di samping dengan lisan, dengan hati, ada satu lagi, yaitu syukur dengan pekerjaan, dengan anggota badan. Disebutkan supaya
Syakura wujud dadi wujud syukur itu apa? Wujud syukur itu duit, melakukan pekerjaan. Yang ketiga itu. Jadi yang pertama syukur itu adalah dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan apa tadi? Anggota badan, yaitu bekerjalah. Jadi orang bekerja itu dinilai niat yang sungai bersyukur. Nah ini sing dora aku kakek wis tukang kerja sing nyambut gawe malah wali wayah. Nah ibu rumah tangga itu wangi turun jendela wis ora sah dipikir duit olah-olah asal-asal buah-buah ayah-ayah terus kok enak. Kalau yang bekerja di toko terus ambil sejami terus nyenuk di sini sing toko karo bakul itu. Berarti sudah syukur belum? Kalau niatnya tidak untuk syukur. Jadi itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal tergantung niatnya. Nah niatnya itu orang bersyukur lillahi ta'ala, ya orang itu. Kalau kita lihat ayatnya kan jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur tak tambah, kalau kamu kufur tak azab. Lihat lagi kamu syukur alas kami. Nek kowe syukur sikilmu kok nggo laku tak tambah adil amnya apa kowe nek tahu kok nggo laku apa yang terjadi ini mergo sok-sok ora nggo laku iki terus debu. Ternyata jengkol itu nek nggo laku itu ada apa glukosa ini apa sing marahi terus kaya dene apa kaya dene oli itu keluar kalau untuk zakat. Jadi nek kowe ora tau nganggo sikilmu lasadi inna adabi lasadi adaku rasakno lanjut kok pegel. Ya saya dulu sing mulai ora tau nganggo sikil pegel. Itu contoh saja. Nah sekarang mari kita bahas yang pertama, bahwa syukur itu apa? Syukur itu adalah berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah. Ya, nikmat yang diberikan Allah itu banyak. Nikmat iman Islam satu. Nikmat emosi, kita diberi emosi, kekuatan apa namanya? Emosi itu di semangat. Itu nikmat Allah. Kalau tidak punya emosi, coba kalau kita bicara dengan orang yang tidak punya emosi itu, rasanya kayak lepas semangat, punya emosi, itu nikmat dari Allah. Nikmat fisik, tangan, sikil, fisik itu, ini nikmat yang diberikan Allah. Nikmat seramu, yaitu kita ini nyatanya alhamdulillah diberi nikmat. Di pengajian sapi di dunia itu orang yang mati gaya kok. Ketemu terus. Oh, saya merasa sampai gitu. Aku tak kira ada seragam ini bulan. Ibu-ibu seragam ini. Ini karena kita punya nikmat sosial, kemampuan seramumnya itu sudah di atas orang pokok. Itu nikmat loh. Nikmat otak, ilmu pengetahuan kita diberi oleh Allah. Nikmat apa lagi? Nikmat bodoh atau apa? Material. Jadi nikmat-nikmat itu harus disyukuri. Kalau gagal mensyukuri, yang terjadi apa? Kufur. Kalau kufur, semua diada.
Dia kan menjadi apa? Imannya lemah, Islamnya lemah, karena tidak disyukuri. Apalagi emosinya meluap-luap, mudah naik darah, mudah tersinggung, mudah baperan, kemerusu, orang duwe rasa menunda sedikit pun gak mau dia. Pokoknya kudu dalam begitu. Itu kan contoh emosi yang tidak dewasa itu kan sulit menunda, mendelay itu sulit. Pokoknya nanti delay nggak mau apalagi fisik. Kalau fisik ini tidak dikufuri, supaya benar lebar, matang dar, pokoknya matang dar. Pokoknya semena maka dawe 10 wasrobu gala tusrifu makan minum jangan berlebihan. Maka enak itu sih belajar gitu. Inggris otak itu ya enak. Jadi aku nyinggung loh sih aku mau ngaturi apa bahwa 10 wasrobu gala tusrifu makan mau bione ngojo enak ya. Terus apalagi kalau kita tidak mensyukuri srawung kita, artinya kita yang makhluk sosial orang mensyukuri kita sudah punya ini Sabilil Huda sebagai alat untuk srawung, ini harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri orang juga kocok. Di akhirnya saya wis tua kuwi sepi sepah samun sepi sepah jadi keperluan dengarkan kowe meneh sombong. Nek buri kowe meneh. Tapi kalau begitu kan orang kowe meneh. Artinya kita berkumpul dengan orang banyak itu harus disyukuri. Nah, cara mensyukurinya sekarang satu dengan hati. Dengan hati itu mengatakan begini. Hadani fadli rabbi liyabluwani am ashkura am akfur. Ini peparinge Allah. Nah, begitu. Cara mensyukurinya yang pertama kita mengatakan iki ini hati kita. Ini dari Allah untuk memuji aku, syukur apa kufur. Kita kok bisa sabar iki peparinge Allah. Nah, aku sabar. Orang dulu. Iki peparinge Allah. Mulu iso sabar karena Allah tersakit. Jadi kita mampu mengendalikan. Iki peparinge Allah. Diberi fisik sehat Allah. Nggon utuh ya waras. Nggon sikil ya nagres. Terus nek melu sinar putih ya jadi saya berarti ya kuat misalnya itu harus makan iki seko kersane Allah. Ini siapa yang mengatakan begitu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika diberi nikmat yang luar biasa kan beliau mengatakan hadza min fadli rabbi iki seko kersane Allah. Yang lain apa? Serono, saya bodoh saya serono itu orang yang serono. Jadi yang lain itu hanya serono, bukan kok kemudian kita mengatakan orang ini orang kaya orang iso. Jangan begitu, itu hanya serono. Kita bukan mengecilkan arti karena malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada orang, dia tidak bersyukur pada Allah. Tetap berterima kasih pada orang-orang yang menghantarkan kita atau menyebabkan sehingga dislono apa dhewe iki iso entuk apa jenenge sahabat, iso entuk fisike waras, iso srawung, iso apa jenenge ilmune tambah. Itu adalah dikatakan matur nuwun. Nah, begitu. Terima kasih. Sebab memang ada malam yashkurinas, barang siapa yang tidak bersyukur pada orang lam yashkurillah, berarti tidak bersyukur pada Allah. Ya wis rono ora misra ning ana. Kuwi nek cara sapa nyerahke manten menika
Jadi mantan menika dipun seranani rahayu pisanayu menika kangge srana boten mingsra ning. Yang pertama ini hati harus dijaga betul, jangan merasa bahwa ini karena aku yang hebat. Karena kita ini terus terang zuluman jahula di Quran disebutkan innahu kana zuluman jahula, melebihi batas dan bodoh manusia itu. Lagi ini kok iso orang lebih batas dan bodoh? Sekonosane Allah sing paling. Semuanya harus kita mengatakan hadza min fadli rabbi. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Iki sing ngedeni Bapak Ibu. Lisan kita itu nek gelo kuwi. Nek gelo. Kan hidup itu gelo karo lega, GL karo LG. Kadang-kadang GL, kadang-kadang LG. Nah nek gelo kuwi maka kalau gelo itu aja ngendika apa-apa. Engko ndak salah kegandeng. Apa meneh dahar ndak boleh mencela. Iki nguyem demi sing mundur dadi supaya kan nggak boleh mencela. Mencela makanan nggak boleh. Kalau kerso bicara kerso menang orang kok. Lain kalau saya yang apa disibuk terus, wah itu kan memang menilai ya. Kalau kita kan tidak menilai, kita disuguhi ya sudah. Senang bicara, orang senang, ya oke. Apa sih senang menilai? Jadi supaya tidak. Yang dijaga lisan itu harus syukur dengan lisan kita harus memuji kepada Allah dengan alhamdulillah, masya Allah, apa semuanya adalah kehendak Allah. Sebenarnya kalau subhanallah itu maha suci Allah. Jadi kalau kita menyebut subhanallah itu bukan bersyukur, itu meniadakan sifat. Misalnya Allah itu 3, subhanallah, maha suci Allah. Tapi kalau bersyukur dengan lisan yang paling bagus adalah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Punya putra kok bilalah bagus, alhamdulillah. Kurang bagus tetap alhamdulillah. Hati-hati tenan ini nacat gaweane Allah itu coba apa? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Panjenengane Allah sing ngukir kowe kabeh sakersane fil arham, di dalam perut ibu sakersane Allah. Jadi kita ini hasil produk ukiran Allah. Lah kok dicacat? Padahal Allah itu tidak punya gagal produk. Itu kalau cangkir jenenge apa BS ya, barang sertifikat. Kalau manusia tidak ada. Karena Allah menyebut walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Panjenengane Allah sing ngukir kowe kabeh di perut ibu, terserah kehendaknya Allah, sehingga ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Maksudnya pesek kalau pesek. Iya dong, semua kita nggak boleh alhamdulillah. Bahkan kalau ada anak berkebutuhan khusus, kita nggak boleh mencela. Sehingga kalau dulu ada lapangan-lapangan yang memakai lapangan anak-anak berkebutuhan khusus itu langsung dikritik oleh penyiaran, apa namanya, komite KPI. Karena itu ngeritik cacat, bocah cacat. Sekarang kan namanya berkebutuhan khusus. Karena itu ciptaan Allah juga, dan itu kersane Allah memang begitu. Semua yang terjadi ini semua biizni rabbika, dengan izin Allah semuanya. Hati-hati Pak, mulane ngadati nek nganti rembukan karo Mbak Putri, aja nganti
Aku ciptaan Allah. Dek kowe iki saiki bareng tuwek, wahane ono ora. Piye-piye kuwi ciptaane sing mukir Allah. Kulo ibu-ibu nek nganti ana swara Pak iki sing kok cacat iki sapa? Allah to. Ngono. Ini biasanya bapak-bapak orang. Bapak-bapak anggere ngilo kuwi dari aku serakah usah ngono to. Jadi orang kene ibu-ibu ngene kawake dhewe sing jelon pemilon gitu. Ya karena memang kalau tua itu perlu dari ilal haram. Semua penyakit degeneratif, semua penyakit itu ada obatnya kecuali haram. Haram bukan haram. Haram itu apa? Tumbuh. Kalau degeneratif itu tidak bisa, tidak ada obatnya. Anti aging, ada tuh anti aging. Arbu ya Bu. Arbu omahku kan anti aging. Wah itu metu pokok. Glowing. Piro Bu nek orangnya piro jane? Saya juga tuh 500 masuk itu. Ada dokternya sekali waktu mulai dengan nanti mulai kan bisa panggil kan. Jonge belum dicampur mesti campur. Kok bisa campur? Tak kira cukup. Jadi dengan lesan, syukur dengan lesan yang ini husnuzon. Jadi orang neng itu syukur dengan lesan. Nengnya tuh tidak usah ada. Itu karena bukan penilaian produk ya, bukan sedang melaksanakan tugas penilaian. Nek apa penilaian, apa jenenge pemeriksaan, lah kowe pancen nganggo ning ngandana. Nek polisi misalnya memeriksa itu ono ning. Kalau kita melihat di dunia ini jangan pakai ning. Ucap pakai ning. Kalau hanya untuk bukan menilai, tidak usah pakai. Pokoknya khusus saja. Jurnet, coba lihat ini menerima. Ini mau menerima. Kalau kita mengatakan qadarullah, begitu. Apa yang sudah terjadi? Qadarullah. Jangan nganggur ning ketika kita melihat sesuatu atau kita mempunyai sesuatu, bersyukurnya tanpa alhamdulillah. Dan orang sama. Tapi ya kebanyakan kita soal ini mesti nganggur ning ini. Itu namanya negative thinking. Yang bagus positive thinking. Positive thinking itu sehat. Seperti yang pernah saya sampaikan itu singkatan saya itu Pak Imo, supaya kita sehat harus positif thinking. Meliputi istirahat yang cukup, matahari, olahraga, MS, makan seimbang. Ini kan ikhtiar. Itu mensyukuri dengan pekerjaan tadi. Jadi mensyukuri fisik, mensyukuri sawung, mensyukuri harta itu semuanya kita pakai dengan apa? Dengan kegiatan. Kita berlisannya. Bagaimana cara mensyukuri dengan lisan? Yaitu satu disudole muningning, dikoning. Yang mau kebenaran, kebenaran. Apa meneh saya tuwa nek kopi ning. Kuwi ndak. Wah, gurgelap. Mesti nek sing jeneng ning mesti ana kabeh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami memberi manusia itu dua, fujur taqwa. Apik elek. Qad aflaha man zakkaha. Bejo kemanyakan wong sing do iso zakkaha, menyucikannya. Menyucikan piye? Positif ngono lho, ora nang-ning. Mulai jago, ayo kita jadi apa? Orang begini jadi telepon nilai kopi, orang kayak pernah sebab ya itu yang namanya neng itu
mati viral bahaya. Aduh, viral. Aduh, bahaya. Jadi dengan lisan, kata kuncinya memuji Allah tanpa nih, tanpa itu untuk subuhan memuji pada alhamdulillah. Yang dulu subuhannya mungkin kita kira masalah godaan sih kan begitu. Alhamdulillah. Nah, yang topik aslinya adalah dengan amal tindakan ini. Nabi Daud itu nabi yang memang tukang kan dia, tukang. Pak Inna Dawuda ya'kulu min amalin yadi. Sesungguhnya Nabi Daud itu makan dengan hasil karya tangannya sendiri. Waktu itu kan masih dengan tangan semua. Kalau sekarang itu kan membuat mesin dengan mesinnya membuat mesin dengan mesin. Jadi tilas tangan itu sama. Seperti gelas itu tilas tangannya kan berapa? Nah, dia kan makan semua. Nah, sekarang udah semua dengan komputer membuat tangan, membuat sesuatu dengan mesin. Mesinnya membuat ini dibuat dengan mesin. Mesinnya ini dibuat dengan mesin. Baru tangan nanti yang keberapa? Sudah nggak pakai tangan, sudah pakai mesin semua. Tapi ini sebagai gantinya tangan itu ya mesin itu. Sehingga Inna Dawuda ya'kulu min amali. Jadi sehingga Nabi Daud memakan dengan tangan, dengan hasil tangannya sendiri, itu maksudnya kerja. Nabi Daud kerja. Itu karena dawuh Allah. Di surat An-Naba tadi Allah menyebutkan bahwa kerja itu sebagai apa? Syukur. Mari kita niyati sekarang ini. Jadi kalau sebagai syukur, lesannya ketika kerja dijogo. Lesannya ketika kerja dijogo sebagai syukur. Gak ono ibu-ibu asal-asal kalau gerenang. Nek orang yang ngomong ini orang jadi omah ini. Kita nggak nambah barang. Hati-hati. Itu namanya bekerja dengan menyanyi. Nyanyian apa mengeluh, berkeluh kesah. Jadi niatilah bekerja itu adalah apa? Bersyukur. Maka ketika lemah kulon SD Mujahidin jadi saya ini ditanduri apa-apa, benar bersyukur itu namanya. Sebab bersyukur dengan nanduri lemah. Kalau saya di SD Mujahidin ditunggangi urusan itu tanduri benar, itu benar ini sebab nek orang lemah nganggur ora bersyukur. Tanduri karena memang ada dawuh, ada tujuh yang apa namanya jariah itu salah satunya nandur pohon, itu termasuk jariah. Jadi beramal dengan kerja termasuk nek duwe lemah ya tanduri, ojo dikira gitu. Nek duwe kendaraan ya digunakan untuk disyukuri. Nek yo oke lho sing duwe kendaraan manggur ning omah. Ora tau dienggo iki. Nek suara dienggo ki apike digapake ya berarti. Wae supaya. Nah, maksudnya jangan sampai nanti ditanya Allah itu lah kowe duwe kendaraan kok nggo. Karena kan pertanyaannya 4 besok. Lah, ya saya lupa sama Abid belum mingsek si pilihan Anda kan dulu dilakoni mana perkara. Ya toh? Apa itu sih? Saya singkat itu dulu yaitu dari ditakoke tentang satu yaitu tentang badannya. Untuk seperti konggo terus apalagi tentang badannya, jismihi, tentang ilmunya. Saya singkat kalau ya biru, saya singkat biru
BINU badane lentus pemundika apa ilmune diamalke apa ora ragane nganti rusak dienggo apa umure nganti tuwa dienggo apa atus alunna yauma idzin anin na'im sungguh akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang dia terima. Dengan nikmat yang diterima itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dengan apa? Amal. Dengan amal. Ini saya juga oleh sama ada sepeda putu pirang-pirangan di sepeda. Sepeda ini kan, sepeda ini gede ke salah bu. Ini kepriye ini yang ora dadi ngomong lagi soal takok kene kanane. Wah, jajake kepriye. Ya pokoknya harus diupayakan, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti kan mubazir, harus berguna. Itu baru oke. Baju kan ya begitu. Baju sih mesti anggar seragam anak. Mati temumpuk pirang-pirang ini sih kaya juga tahu digo gitu. Ini kan termasuk mensyukuri. Pokoknya dalam wa amma bi ni'mati rabbika hadis ada nikmat Tuhanmu adalah kamu ceritakan, kamu nampakkan. Nah ini kepriye? Soalnya dibuteri semua di plastik terus apa? Dikirim kemana? Gitu. Dikirim supaya di sana dimanfaatkan. Ini nggak seragam mau suruh soalnya ini. Tinggu boleh ustaz itu. Terus tak kirim ke rokok. Sebab ada masjid di mana ini semen Melipar itu dia sunahnya begitu mengadakan apa namanya apa botol barang-barang bekas. Wah terus dipajang bagus itu 5.000 apa nanti duitnya untuk kepentingan masjid. Ya itu dia mencari siapa yang mau menyerahkan pantas. Wah bagus juga itu. Kemarin juga kita kirim ke sana, lalu tentang mana di kapal lembu ya. Ini pokoknya jangan sampai kita tidak bersyukur dari itu, karena ada nikmat yang harus dinampakkan. Semua yang ada pada kita harus dipakai untuk bekerja, beramal sebenarnya beramal. I'malu ala Daud, beramallah ahli Daud, keluarga Daud sebagai rasa syukur. Nah kalau begitu yang kita lakukan untuk apa itu biru, bodoh, ilmu, rogo, umur harus dipakai amal, dipakai bekerja. Bodoh ya dipakai bekerja, ilmu yang dipakai bekerja, rogo yang dipakai bekerja, umur yang dipakai bekerja sebagai rasa syukur. Allah menjamin la azidannakum tak tambah. Nek kowe kufur tak ada tak kene kontras tak ada. Nek ora tak tambah utawa tak ada. Kita mesti pilih sing tambah tak. Mosok pilih diajar. Lalu niat yang sunyi ketika kita melakukan amal biru, BIRU, bagane ilmune, ragane, umure dipakai untuk amal, maka niate harus tidak untuk iki sing katanya ria, dilihat orang, takabur, merasa lebih besar, apa meneh, sum'ah, medokrumu. Ini kan penyakitnya itu loh. Syukur kamu ini saksi yang bau. Coba Ba'amma binikmati rabbika hadis. Ada nikmat Allah perlihatkanlah. Iki kepiye hadis iki? Ketokno, ceritakan. Bedane karo apa? Rame padha itu. Bedane karo takabur apa? Ceritakan. Nek ana al-mutakabbir itu adalah selendang Allah. Barang siapa yang memakai selendang Allah, Allah tidak suka. Nah, piye carane memperlihatkan
dengan menyebutkan ini dari Allah. Tidak dengan menyebutkan iki turun saka aku nek Gusti Allah gawe ora. Nah itu yang takabur. Putu lho Pak. Kok sono nek putu. Ini tiwaku nek kutiru kowe itu takabur. Harus mengatakan hada min fadli Rabbi, ini dari peparinge Allah liyabluwani untuk menguji aku am ashkura am akfur. Aku ki men iso syukur apa kufur. Nek syukur ditambah, nek kufur nek syukur ditambah. Marilah kita syukuri istri kita masing-masing supaya sebenarnya salah paham. Jadi kalau rumusnya nek syukur ditambah, nek ono syukur terhadap istri supaya ditambah. Apanya? Kualitas, bukan kuantitas. Jadi sabar, ora muringan, ora jogetan, ora baperan. Oh begitu. Coba kalau ada istri yang tidak baperan, tidak muringan, sabar gitu. Tapi kan menurut teori ibu-ibu itu kan rada kelengan. Oh. Teori. Mulai nek iso takkan garwa ki guru Pak. Soale apa? Ning dina nek nang sekolahan tekan omah meneng. Kesimpulannya, Bapak Ibu, marilah kita karena ada dalil tadi mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah dengan tiga. Satu, dengan hati kita harus merasa semua peparing dalam Allah menika namung saking Allah. Dua, dengan lisan, dengan tanpa ning. Alhamdulillah tanpa ning. Yang ketiga, dengan amal perbuatan, yaitu seperti Nabi Daud yang diperintahkan untuk melakukan amal perbuatan sebagai syukur kepada Allah, sehingga biru bodoh ilmu rogo umur kita pakai untuk beramal. Kita pakai untuk beramal sebagai syukur kita duwe bondo, duwe ilmu, duwe rogo, duwe umur. Itu kesimpulannya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekali. Doa. Oke. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahammuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wa mali wa ahli. Allahumma astur 'aurati wa
يحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.